aku pernah ada di posisi itu, duduk diam, menatap layar, atau buku catatan, tahu persis ada 3 tugas besar yang menunggu. Entah itu membuat karya, olahraga, atau menyelesaikan tanggung jawab kuliah. Tapi anehnya, badanku rasanya berat sekali, bukan karena lelah fisik, tapi ada penolakan halus dari dalam diri. Akhirnya, tugas-tugas itu terabaikan, dan yang tersisa di penghujung hari cuma rasa kesal, benci pada diri sendiri, dan sebuah label yang aku tempelkan lekat-lekat di dahiku. Aku pemalas. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri ya. Kita mengira diamnya kita adalah tanda kelemahan. Tapi pelan-pelan aku mulai sadar mungkin rasa malas itu hanya sebuah sinyal. Sinyal bahwa ada yang salah dengan cara kita menjalani hari. Bahwa mungkin kita bukan malas. Kita hanya belum punya sistem yang menjaga energi kita tetap utuh. Kita kehilangan arah dalam mengalokasikan aset termahal yang kita punya, yaitu fokus dan energi. Dulu aku pikir produktif itu artinya sibuk 24 jam. Tapi ternyata itu kesalahan fatal yang hampir dilakukan semua orang. Kita mencoba mengerjakan semuanya sekaligus tanpa sadar kalau energi kita itu terbatas. Sampai aku menemukan satu konsep yang mengubah caraku memandang waktu. Namanya golden time. Tuhan memberi kita waktu yang sama, tapi yang membedakan kualitas hidup kita adalah bagaimana kita memperlakukan waktu emas ini. Golden time adalah rentang waktu pendek, mungkin cuma 2-4 jam sehari, di mana pikiran kita sedang jernih-jernihnya, energi kita sedang penuh, dan rasanya mudah sekali untuk fokus. Bayangkan, kalau kita membuang waktu emas ini untuk hal-hal remeh, rasanya seperti membuang air bersih di gurun pasir. Saat sore datang dan energi kita sudah habis, kita memaksa diri mengerjakan hal berat. Tentu saja rasanya mustahil. Setiap orang punya waktunya sendiri. Mungkin bagimu itu pagi hari yang hening, atau mungkin malam hari, saat dunia sudah tidur. Temukan waktu itu. Itu adalah ruang pribadimu. Setelah mengenali waktu itu, aku belajar untuk tidak lagi menjejali hari dengan daftar tugas yang panjang dan acak. Aku menggantinya dengan pendekatan yang lebih sadar. Intinya adalah tentang memilih. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri setiap malam. Dari semua hal yang ingin aku lakukan besok, mana satu hal yang jika selesai, hidupku akan terasa melangkah maju? Hanya satu, saat kita menyederhanakan target, beban di pundak rasanya berkurang. Tapi niat saja tidak cukup. Di dunia yang berisik ini, fokus adalah barang mewah. Aku mulai menerapkan aturan kecil saat masuk ke golden time-ku. Aku menjauhkan handphone, menyimpannya di ruangan lain. Bukan untuk menghukum diri, tapi untuk memberi ruang bagi pikiran agar bisa bernapas tanpa gangguan notifikasi. Aku juga belajar bekerja dengan ritme. Fokus sebentar, lalu istirahat sejenak. Dan di waktu istirahat itu, aku benar-benar istirahat. Melihat keluar jendela, berjalan kaki, membiarkan pikiran mengembara tanpa layar. Dan kalau rasanya berat sekali untuk mulai, aku sering menipu otakku dengan lembut. Tulis 1 paragraf saja, bisikku, dan ajaibnya, begitu kita mulai melangkah, langkah berikutnya jadi terasa lebih ringan. Semua perubahan kecil tadi pelan-pelan membuat hidup terasa lebih tertata. Aku mulai memandang hidupku dalam rentang mingguan. Sebuah project mindset. Setiap minggu malam, aku luangkan waktu 30 menit hanya duduk diam dan bertanya, apa satu proyek utama yang ingin aku selesaikan Jumat nanti? Ketika kita punya tujuan yang jelas, hari-hari kita bukan lagi tentang kesibukan yang melelahkan, tapi tentang menyusun bata demi bata untuk membangun sesuatu yang utuh. Jadi teman-teman, perbedaan antara kita yang merasa buntu dan mereka yang terus maju seringkali bukan pada besarnya tekad, tapi pada kejelasan sistem. Mereka yang maju tahu cara menghormati waktu dan energi mereka sendiri. Teori ini mungkin terdengar sederhana,
tapi menjalankannya butuh kelembutan dan disiplin pada diri sendiri. Aku ingin mengajakmu mencoba. Setelah ini, ambil waktu sebentar saja. Heningkan pikiran dan tentukan satu hal yang ingin kamu selesaikan minggu depan. Temukan golden time-mu dan jagalah waktu itu sebaik-baiknya. Membangun sistem memang mudah diucapkan, tapi menjalaninya adalah sebuah perjalanan. Semoga setelah ini kita tidak lagi merasa bersalah saat beristirahat dan bisa bekerja dengan hati yang lebih tenang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.